Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Parlina dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, pada pertemuan ini saya akan mempresentasikan tentang inovasi pelayanan yang berbasis digital di masa pandemi COVID-19 ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Governance Digital. Nah, dalam hal ini, sistem digital yang dimunculkan yaitu e-commerce sebagai strategi bertahan UMKM Indonesia. UMKM ini merupakan pelaku usaha yang mampu menunjang perekonomian Indonesia pada saat ini. Nah, untuk dapat menyesuaikan diri, yaitu UMKM harus membuka toko online atau berjualan melalui e-commerce. Yang dimana e-commerce ini merupakan suatu proses jual beli produk-produk secara elektronik oleh konsumen dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya, yaitu dengan memanfaatkan sistem digital seperti komputer dengan memanfaatkan media internet lainnya. Nah, dalam hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE sebagai payung hukum yang melindungi kegiatan transaksi tersebut. Nah, bentuk dari pengaturan yang dikeluarkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tersebut yaitu yang pertama, undang-undang ini berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi maupun informasi dan transaksi elektronik. Yang kedua itu bersifat ekstrateritorial, yang dimana berlaku untuk setiap orang yang berada di dalam maupun di luar negeri yang memiliki akibat hukum di Republik Indonesia. Nah, yang selanjutnya yaitu menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang memiliki transaksi secara elektronik. Yang keempat itu bisa dijadikan sebagai alat bukti yang diakui seperti halnya alat bukti lainnya yang diatur dalam kitab undang-undang KUHP. Selanjutnya yaitu ada tanda tangan elektronik atau TTE, yang dimana tanda tangan tersebut diakui melalui kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional. Yang selanjutnya yaitu memberikan definisi legal formal berbagai hal yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi lainnya. Yang selanjutnya yaitu informasi atau dokumen elektronik atau hasil cetakan merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah. Yang selanjutnya yaitu mendefinisikan perbuatan yang dilarang. Yang seterusnya itu menetapkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mencegah kejahatan berbasis teknologi informasi yang tujuannya untuk melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan UMKM untuk tetap menjalankan usaha dan menjangkau lebih banyak konsumen serta memperluas pangsa pasar yaitu dengan memperluas jaringan dengan memanfaatkan e-commerce, yang dimana e-commerce ini telah menciptakan pangsa pasar baru dengan harga yang lebih transparan, mudah untuk diakses, pasar global dengan perdagangan yang sangat efisien. Nah, dalam penerapannya memang belum sempurna, namun e-commerce ini memiliki dampak langsung pada hubungan perusahaan atau pelaku usaha dengan pemasok, pelanggan, pesaing, maupun mengadopsi cara pemasaran pelaku bisnis lainnya, yang dimana beberapa dari e-commerce ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM di Indonesia seperti halnya Shopee, Tokopedia, Bukalapak, OLX, Gojek, Lazada, dan lain-lainnya. Nah, tujuan utama dari penggunaan e-commerce ini oleh pelaku usaha UMKM yaitu untuk dapat meningkatkan keuntungan bagi diri mereka dan meningkatkan perekonomian di Indonesia. Selain itu, tujuan lainnya yaitu untuk dapat menjangkau pangsa pasar yang lebih luas yang sebelumnya mungkin hanya terbatas melakukan penjualan di daerah tertentu saja. Namun dengan adanya e-commerce ini dapat menjangkau konsumen yang baru. Nah, pelaku UMKM tidak hanya dapat menjadikan e-commerce sebagai portal berjualan, namun juga dapat membangun relasi dan membangun konsep pasar baru dengan menggunakan sistem pemasaran yang lebih efektif dan menjadikan e-commerce sebagai media pembelajaran. Nah, pelaku UMKM ini juga dapat melihat dan melakukan observasi penjualan yang dilakukan oleh pesaing dan bisa mengadopsi cara tersebut.
Nah, e-commerce ini yang dilakukan oleh UMKM ini berkaitan dengan pengurangan biaya transaksi dan koordinasi aktivitas ekonomi yang lebih dekat antara rekan bisnis. Dan selain itu, pengguna teknologi dalam pelaksanaan bisnis dapat mengurangi biaya dan dapat menunjang ketercapaian tujuan perusahaannya. Nah, e-commerce ini dapat dijalankan dengan baik, yaitu dengan berpedoman pada 4 prinsip. Yang pertama yaitu connection atau koneksi, yang kedua creation atau penciptaan, yang ketiga consumption atau konsumsi, yang ketiga kontrol atau pengendalian. Nah, dengan menerapkan atau berpedoman pada prinsip tersebut, e-commerce itu dapat dijalankan secara efektif dan efisien, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.